Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Ibu Endah Purwanti sebagai dosen mata kuliah eksperimen teknik biomedis pada materi Electrical Impedance Tomografi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Nah, untuk anggota kelompoknya, yang pertama di sini ada Wirotama Bayanato Praposumo, NIM 032. Lalu ada saya, Raffi Sanaska, NIM 041, ada Rona Kamalia 050, dan ada Nazla Amanda Aurelia Siregar, NIM 071. Nah, selanjutnya apa itu IT? IT merupakan Electrical Impedance Tomography, merupakan salah satu modalitas pencitraan yang menggunakan sifat listrik dari bagian dalam suatu objek, di mana diukur melalui bagian permukaannya, di mana arus akan diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam seorang atau sebuah objek, di mana hasil citra akan ditentukan oleh distribusi impedance pada objek tersebut. Nah, untuk dasar teorinya, EIT sendiri merupakan rekonstruksi citra dengan metode yang non-invasif dan dapat memberikan informasi beragam tentang perubahan dan distribusi konduktivitas listrik dalam berbagai objek ataupun organ. Nah, untuk konduktivitas sendiri merupakan parameter penting dalam pengukuran menggunakan EIT. Hal ini mengacu pada kemampuan bahan atau jaringan untuk menghantarkan listrik. Pada EIT, konduktivitas diukur dari memperkirakan dalam berbagai bagian objek yang sudah diamati, seperti tubuh manusia ataupun objek lainnya. Nah, untuk pada praktikum ini, alat yang kita gunakan ada logam. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan pertama ada logam, spidol, air, dan alat-alatnya ada analog discovery, modul EIT, ada elektroda, dan juga PC ataupun laptop untuk menjalankan software. Di mana software yang kita gunakan ada Waveform, eDoors, dan juga MATLAB. Prosedur pertama adalah persiapan software, yaitu mendownload aplikasi Waveforms dan install, kemudian eDoors 3.10 dan menyiapkan kode broken. Prosedur kedua yaitu pengambilan data. Yang pertama sebutkan analog discovery, modul IT, dan modul elektroda. Kemudian analog discovery disambungkan dengan komputer. Letakkan objek yang akan diamati pada wadah IT, kemudian membuka aplikasi Waveforms dan membuka program 2, sesuaikan amplitude dan frekuensi yang diinginkan, kemudian jalankan, dan buka skop 1 untuk mengecek apakah sinyal yang dihasilkan sudah baik dan tidak terpotong. Jika sinyal terpotong, atur pada gain dan mengubah amplitude sinyal. Jika sinyal sudah baik, buka program 1 dan atur kembali parameter yang diinginkan. Kemudian atur path untuk menyimpan file data pada folder yang diinginkan. Yang keenam, jalankan program untuk memulai pengalihan data. Dan yang ketujuh, jika program sudah selesai berjalan, maka pada plot akan menekan hasil dari data tegangan yaitu plot 1 dan data fase yaitu plot 2. Dan file akan tersimpan pada folder dengan format .csv. Lakukan pengambilan data pada frekuensi 10, 40, dan 80 kHz. Prosedur ketiga adalah rekonstruksi citra. Langkah pertama membuka MATLAB dan membuka file rekonstruksi, kemudian atur file eDoors dan data yang akan direkonstruksi. Ketiga, jalankan program dan hasil akan dapat. Keempat, ubah-ubahlah nilai hyperparameter hingga mendapatkan hasil yang paling baik. Selanjutnya terdapat data percobaan. Untuk yang pertama ada logam selaku benda konduktor. Di sini terdapat hasil rekonstruksi citra menggunakan metode one-step Gauss-Newton, dan yang kedua itu metode iterasi Gauss-Newton dengan referensi, dan yang ketiga itu iterasi Gauss-Newton tanpa referensi. Selanjutnya terdapat metode keempat yaitu total variation, dan kelima iterasi conjugate gradient. Nah, di sini ada data percobaan spidol sebagai benda isolator. Untuk metodenya sama, 5 metode. Yang pertama itu one step Gauss-Newton, iterasi Gauss-Newton yang menggunakan referensi dan tanpa referensi. Selanjutnya ini terdapat metode total variation dari spidol dan juga iterasi conjugate gradient. Nah, di sini ada gabungan yang dimana spidol dan juga logam ditaruh pada satu wadah tersebut. Ini merupakan gambarnya sama menggunakan 5 metode.
Nah, selanjutnya terdapat relaksasi dari betis, otot betis dari naracoba yang melakukan praktikum, sama direkonstruksi juga menggunakan 5 metode yang sama seperti benda-benda sebelumnya dan juga bahan-bahan sebelumnya. Nah, di sini terdapat pada total variation ini terdapat biru tua yang sangat mendominasi itu adalah tulang dari kaki naracoba. Selanjutnya ada pun kontraksi otot. Di sini kontraksi otot betis naracoba sama menggunakan 5 metode. Nah, dan pada metode total variation-nya juga sama, terdapat biru tua yang sangat gelap di sini yaitu tulangnya. Oke. Selanjutnya adalah pembahasan. Praktikum kali ini bertujuan untuk memahami cara kerja dan bagaimana cara merekonstruksi citra menggunakan Electrical Impedance Tomography atau EIT, di mana EIT sendiri merupakan sebuah modalitas pencitraan yang memperkirakan sifat listrik di bagian dalam objek dari pengukuran yang dilakukan di permukaannya. Kemudian diambil data pada logam, spidol sebagai isolator, gabungan dari logam dan isolator, serta betis. Logam, spidol, dan gabungan keduanya diambil datanya dengan meletakkan objek di sebuah wadah. Perbedaan antara penanganan objek dalam wadah dan betis terletak pada jumlah elektroda yang digunakan, di mana pada wadah itu digunakan 16 elektroda dan pada betis digunakan 8 elektroda. Ditinjau dari ketersediaan ruangnya, wadah atau objek mungkin memiliki lebih banyak ruang untuk menempatkan elektroda tambahan tersebut. Ini dapat memungkinkan penggunaan lebih banyak elektroda untuk meningkatkan akurasi dan resolusi dari pengukuran. Kemudian, sebelum mengambil data dari objek, sinyal pada aplikasi waveforms itu harus distabilkan terlebih dahulu. Stabilisasi ini dapat dicapai dengan mengubah amplitudo dan frekuensi sehingga gambar sinyal pada PC tidak terpotong dan lebih stabil. Pada praktikum ini, praktikan menggunakan frekuensi sebesar 40 kHz dan amplitudo sebesar 0,42 mA. Kemudian, citra direkonstruksi menggunakan aplikasi MATLAB dalam merekonstruksi citra ini. Nilai hyperparameter berperan penting. Dia dapat diatur naik dan turun. Pada praktikum digunakan hyperparameter yang berbeda-beda sehingga dihasilkan hasil rekonstruksi citra ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap, ada yang lebih jelas, dan ada yang kurang jelas. Kemudian dalam EIT terdapat 5 metode yang digunakan untuk merekonstruksi citra. Yang pertama ada metode one-step Gauss-Newton, di mana dilakukan dengan 1 kali iterasi. Kemudian ada metode Gauss-Newton iterasi menggunakan data referensi, yang dalam merekonstruksi citranya dilakukan dengan membandingkan dengan data referensi sebelumnya. Berbeda dengan metode Gauss-Newton iterasi tanpa data referensi absolut, di mana dia tidak menggunakan perbandingan dengan data yang sudah ada. Kemudian, metode keempat adalah metode total variation yang menghasilkan variasi warna pada citra berdasarkan variasi distribusi konduktivitas yang berasal dari elektrodanya. Sementara itu, metode yang kelima, metode conjugate gradient, melibatkan serangkaian perhitungan matematis, yakni operasi matriks dan vektor. Kemudian, setiap objek memiliki karakteristik konduktivitas yang berbeda. Hal ini tercermin melalui kombinasi warna pada citra, di mana warna merah itu menunjukkan tingkat konduktivitas yang tinggi karena objek tersebut lebih konduktif daripada air, sementara warna biru mengindikasikan konduktivitas yang rendah, menunjukkan sifat resistif objek dibandingkan dengan air. Dan terakhir, untuk logam, isolator, dan gabungan keduanya, metode total variation adalah metode yang paling akurat karena menghasilkan rekonstruksi citra yang lebih jelas dalam menghasilkan citranya. Sedangkan pada betis, dalam kondisi kontraksi maupun relaksasi, tidak dapat dipastikan metode apa yang lebih akurat dikarenakan gambar citra yang dihasilkan kurang lebih sama tingkat kejelasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil rekonstruksi citra memperlihatkan variasi konduktivitas listrik pada berbagai objek yang diamati. Warna merah menunjukkan konduktivitas yang tinggi dan warna biru mengindikasikan konduktivitas yang rendah.
Metode total variation memberikan hasil yang lebih jelas dalam rekonstruksi citra logam, isolator, dan gabungan keduanya. Sedangkan pada pengukuran output taste, ketepatan metode yang paling akurat ini tidak dapat dipastikan karena citra yang dihasilkan memiliki tingkat kejelasan yang serupa. Meskipun memiliki hasil gambaran yang cukup baik, beberapa kendala seperti noise pada sinyal, penyesuaian hyperparameter, dan forma alat pengukur masih memengaruhi hasil akhir dari praktikum kami. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.